Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nazifa Harefa dengan NIM 186220135. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan prodi akuntansi. Video kali ini saya akan membahas mengenai teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori akuntansi positif merupakan suatu bangunan teori akuntansi yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Berdasarkan teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya. Adanya kebebasan pemilihan prosedur yang tersedia menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai opportunistic behavior atau tindakan oportunistik. Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 dalam bentuk oportunistik yang sering diinterpretasikan yaitu 1. Hipotesis program bonus atau plan bonus hipotesis. Pada hipotesis program bonus, manajer perusahaan dengan rencana kompensasi cenderung lebih menyukai metode yang memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang. Dalam hal ini, karena alasan-alasan tertentu, manajer memiliki insentif untuk memanipulasi atau mengatur laba yang dilaporkan dengan menggunakan kewenangannya melalui pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. 2. Hipotesis persyaratan ulang atau debt covenant hipotesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang mempunyai leverage yang lebih besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas, maka semakin dekat pula perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Dalam hal ini, manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik perusahaan, maka semakin mungkin manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba periode sekarang ke periode mendatang. Bagi perusahaan yang cenderung menjadi sorotan banyak orang, maka besar kecilnya laba yang tercermin dalam angka-angka akuntansi akan diterjemahkan berbeda oleh banyak pihak. Umumnya, perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sekian presentasi dari saya di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.